ada dua depan, jadi saling sejajar. Kemudian produk lain ada di sini, depan di sini. Ini adalah nanti ada jendela untuk alat. Kalau di bagian kepala ini alat jendela untuk memasukkan nasoprong, kemudian ventilator, selang ventilator, selang HMF. Kalau yang di bawah kaki maka biasanya untuk infus, karena bayi ada infusnya di kaki atau di kepala atau di tangan. Kalau di kaki maka infusnya itu ada di kaki nanti, maka keluar selangnya dari sini, ada jendelanya. Nah ini. Kemudian ini ada sukunya di sini, ada sukunya di sini, ada sukunya di sini, tergantung sama produknya dari mana, pabrik pembuatnya. Nah, kemudian ketika megang pasien, nggak boleh di dalam. Ya ini nggak boleh. Kalau masukin tangan makanya harus naik ke atas. Nggak boleh ada jam tangan suka. Ya, nggak boleh ada jam tangan. Kita desinfeksi. Ini biasanya kenapa? Karena pakainya memang sudah karet ujungnya. Desinfeksi sudah kering, kita masuk nggak begini tangan kita. Usahakan tidak memakai cincin. Ya, karena itu lagi tidak dinas baru pakai cincin, kalau dinas pun nggak pakai apapun. Ya. Tidak pakai cincin kenapa? Karena kuman di dalam nempel, disuruh cincin kalian bawa pulang, kuman nggak bisa mati, gampang, susah matinya. Kalian bawa pulang, dihirup, makan, masuk nular ke kalian. Ya itu hati-hati. Jadi makanya kenapa sih perawat atau dokter atau bagian medis tidak boleh menggunakan cincin, tidak boleh kuku panjang, jam tangannya harus fleksibel atau jam tangan gantung di sini. Nah, ada jam tangan seperti bros ya, nah itu harus ada di sini. Jadi alternatif. Ya, ini sudah. Kita lihat peralatannya, kebersihan. Biasanya suka banyak semut. Semut, kenapa banyak? Pertama, karena dari cairan susu. Susu yang diminum si bayi tumpah kita kasih, itu nempel nanti mengundang semut. Semut nggak takut inkubator. Semut kemudian dari sisa-sisa kulit bayi yang mati, itu diambil semut. Kemudian dari ke bawah oleh tangan perawat. Dari mana? Nempel, masuk, dia nempel ke sini. Kemudian jalan dari alat. Alatnya kotor, jadi semut suka masuk ke dalam, masuk ke dalam lagi. Ya, kemudian tidak diizinkan ada susu atau apapun di dalam. Nanti kalau kalian ke ruangan itu akan ketemu botol susu, ada ASI, itu nggak boleh, itu kita keluarkan, kita tempatkan di tempatnya. Itu juga mengundang semut masuk. Bayi dia kan nggak tahu. Kita aja digigit semut sakit nggak? Apalagi bayi. Dan kebersihan semut, kemudian fungsi alat kita harus pastikan semuanya berfungsi, termasuk pengaturan bed. Ya. Kalau kita buka, kalau kita boleh, ini harus garis bawah ya. Ini harus sampai ke bawah. Ini kita bisa mengeluarkan bayi, baru kita pindahkan ya. Nah ini kasurnya, ini harus diganti alasnya kalau kotor. Jadi satu bayi harus satu alas. Kalau bayi pulang, kalau bayi baru lagi nggak boleh. Nanti akan menular penyakitnya ke bayi yang baru. Ya, jadi ini harus diganti. Mau anak kalian nanti, mau ponakannya, pastikan ini bednya harus bersih. Banyak kejadian, Bu, pasien saya, ponakan saya ditaruh begini, bagaimana sih lapor? Itu hak pasien. Nah, perawatan ya bersih, apalagi dia tahu kalau perawat paling takut kalau pasiennya adalah anak perawat atau anak dokter. Paling takut, dia akan menjauh. Ya, ini. Mana pasti ketahuan, salah sedikit
sakit dia pasti dikomplain. Ini ya, kemudian di bawahnya pastikan dia bisa itu ganti ya. Posisinya kalau kepala ditinggikan maka ditinggikan. Kalau dia datar turunkan datar. Ya kalau dia naik dia harus naikin. Nah, ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kita tinggal setar. Jadi tergantung juga bentuknya lagi. Ini lubang tempat selang-selang. Kalau dia infusnya di kepala maka di selang infus di kepala. Kemudian ini adalah lubang untuk kasih minum NGT atau OGT. Jadi nanti si selang masuk ke sini. Nah, jadi nanti masukannya kita ambil si OGT si bayi, kemudian kita pasangkan dengan ujungnya, ya. Dan kita pasangkan melalui tungkat ini, kita patahkan, masukin si susu. Kita lepas. Ini dia dipasang. Ya, ini ditutup. Jadi dia akan turun. Ini. Ya. Kemudian setelah selesai kita kerja tutup, kita keluarkan. Selangnya kita tutup lagi. Kita satu-satu. Jadi biasakan mau kiri kanan kalian coba bisa. Ini sudah. Kemudian suhu kita cek, temperatur suhu. Ada suhu di dalam ya, ini waktu. Suhunya sesuaikan dengan berat badan. Semakin kecil berat badan, suhunya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena lemaknya tipis. Kalau berat badannya hanya 2000, maka suhunya bisa mencapai 34. Kalau berat badannya 2700, suhunya biasanya 32, 31 atau 30. Jadi sesuai dengan berat badan. Pastikan ini temperatur kontrol. Set alarm, nyalakan. Supaya apa? Supaya ketika suhu tinggi dia akan bunyi. Lampu menyala dia akan bunyi. Kasih tahu ini suhunya tinggi. Ya, ini harus berfungsi karena mencegah bayi gosong di dalam. Panas, kulit bayinya hitam. Jangan sampai nanti kalian diprotes. Bayi saya kan lahir putih, kenapa keluar dari inkubator jadi hitam? Ada. Jadi hati-hati, ya. Ada ya kasus. Pernah diviralkan kasus bayi gosong dalam inkubator. Bayinya lahir putih, masih keluar inkubator hitam. Itu orang tua protes rumah sakit, setelah dicek ternyata suhunya nggak berjalan. Jadi si bayinya kulitnya lebih hitam. Cek tuh suhunya benar nggak jalan, rusak temperatur inkubator sehingga suhunya naik, si bayinya nggak tahu, suratnya nggak tahu. Jadi pastikan suhu, lampu nyala. Ini setnya. Ya, kemudian ini dia kalau kita menyalakan awal, kita powernya nyalakan, colok, nyalakan, kemudian kita atur temperatur suhu berapa, sesuaikan dengan berat badan. Dia akan operasi sini, ini berhubungan dengan alarm. Ya. Kemudian kalau dia terpasang dengan sebelum dia dapatkan fototerapi, maka ketika masuk ke inkubator, pakaian bayi harus dilepas. Jadi dia masuk tanpa pakaian, hanya menggunakan popok atau hanya menggunakan pampers. Kalau dipasang baju nanti double panasnya, justru jadi dehidrasi, penguapannya tinggi. Ini kunci ya, ini harus dikunci. Nah, ini kunci. Baik, posisi seperti ini. Kemudian kalau dia mendapatkan fototerapi, ada
lampu yang petak di atas. Ada bentuknya petak, ada bentuknya bulat. Ditaruh di atas. Jaraknya 30 cm sampai 50 cm. Biasanya 30 sampai 40. Taruh di atasnya. Pakaian dibuka, kemudian ini pokoknya kita turunkan ke bawah, berarti ada di bawah pusat karena ini fototerapi. Matanya ditutup, gunakan pengaman atau kacamata fototerapi itu dari kasa yang berisi karbon. Jadi kasanya isi karbon, kertas karbon yang hitam. Itu untuk melindungi mata karena kan benda hitam itu dia akan mencegah pemantulan cahaya, menjaga cahaya dia sampai ke bagian sebelah belakangnya. Kalau kita gunakan selena hitam itu cahaya bisa masuk dapat merusak retina mata, yang itu bisa menyebabkan kebutaan. Hati-hati bermain fototerapi kalau merawat anak. Pasang pengaman mata, pengaman genital, makanya tetap terpasang pampers untuk melindungi genital si pasien. Mau laki-laki perempuan tetap dipasang. Ini biarkan, kemudian posisinya kita putar-putar setiap 2-3 jam miring supaya sama si bilirubinnya berkurang, turun. Maka dia gini atau kita tengkurap. Posisinya tengkurap miring sama seperti kita teknik di dalam perawatan development care yang kemarin. Biasanya ini adalah nesting di dalamnya. Jadi kasih nesting nanti di dalam. Makanya ini. Dan pada saat awal masuk inkubator bayi akan gelisah. Kalau gelisah, letakkan tangannya ke arah tengah, kaki ke arah tengah, posisi seperti ini, ya. Atau tangan kalian begini, kemudian terus di sini dia akan diam. Sampai sudah dia diam, tenang, baru kita lepaskan pelan-pelan. Tuh tekniknya. Baru dia tenang, baru kita tutup. Tutup tidak boleh seperti ini. Gak boleh kaget hilang kalorinya, pasiennya turun berat badan. Ya, sensitif bayi. Terus suara kencang sedikit turun berat badan, kaget hilang sekian kalori. Jadi menutupnya pelan-pelan, bukan ini yang bukan kita tutup. Bukan ini baik tutup. Biasanya kalau itu ketahuan, kalian tutup seperti ini, suka ibu cewek dari belakang. Pas dinas pasti ibu tahu itu ibu cewek dari belakang. Sampai ibu tarik pinggangnya mundurin. Ya, nggak boleh. Menyiksa anak. Jadi ketika kalian pegang bayi atau anak sama seperti kalian pegang anak kalian. Apa yang kalian lakukan kesalahan jangan sampai menjadi nanti muncul kesalahan anak atau teman kalian. Nah itu dan fototerapi dan kita lanjut banyak ya. Fototerapi kita observasi. Selama dia didapatkan fototerapi, maka untuk pemberian susu dimatikan tuh lampu fototerapi. Maka dibuka kacamata hitamnya tadi, kacamata karbon tadi, ya. Dibuka, lalu kita kasih susu. Biasanya bayi fototerapi refleks hitamnya masih bagus, maka susunya dari dalam kita kasih. Dari dalam. Hanya boleh buka ini aja. Nggak boleh buka pintu itu. Kemudian setelah diminum, cek urinnya akan pekat. Tandanya efektif fototerapinya. Urin pekat, BAB-nya atau pupnya berwarna agak dempul, artinya berwarna, kalau seharusnya pupnya itu kuning, maka ini berwarna kuning pucat. Itu warna dempul. Atau ada juga warna putih-putihan, kuning tapi putih, yaitu dia efektif. Kalau dia mencret tapi ada butiran, itu normal karena dia mendapatkan ASI. Jadi karakter pup bayi berbeda-beda sesuai yang dia makan. Hanya mendapat ASI saja, pupnya akan seperti air, kemudian ada butiran putih, butiran lemak, itu adalah ASI. Kalau dia pup ada air sedikit, kemudian ada berbentuk pupnya, berarti dia minumnya
campuran atau dia susu formula. Dan hanya kalau dia dapatkan susu formula saja, pupnya akan terbentuk dan lebih bau. Kalau pup yang ASI sampai 2 tahun, itu pupnya nggak bau. Kalau dia dapat campuran atau formula saja, maka pupnya akan bau seperti pup orang dewasa. Nah, bayangkan ibu kalian waktu kecil dulu bagaimana? Masih mau durhaka nggak? Masih mau nggak? Untuk bayi yang masuk inkubator tanpa fototerapi, dalam 24 jam pertama pupnya harus keluar dan berwarna hitam atau hitam hijauan, namanya meconium. Ya, meconium. Pupnya harus hitam atau hitam kehijauan atau pelan-pelan menjadi coklat. Harus keluar itu pupnya nempel. Kalau yang keluar cuma garis atau sedikit seperti TKB, nanti kita periksa anusnya. Atau tidak keluar dalam 24 jam, berarti ada masalah di anus. Ya, jadi kita harus pantau pup. Berarti tugas perawat tuh bayi yang normal, pantau pup, cairan, kemudian kalau dia dirawat termasuk dia posisinya. Dan kulit hati-hati, kulit bayi sensitif, gampang kering, mudah rusak atau mengelupas, maka hati-hati terhadap perawatan kulit bayi. Tidak boleh dikasih lotion kalau di dalam inkubator, ditambahkan dengan air hangat. Jadi ribet pada bayi ya, kita belajar yang mudah rusak. Itu untuk bayi yang normal dan bayi yang di fototerapi. Inkubator kalau sudah seminggu itu harus dibuka. Jadi inkubator baru, inkubator yang lama dibersihkan dan disterilkan. Jadi inkubator juga harus steril ketika membuka si bayi. Kecuali dalam kondisi gawat darurat seperti perang. Satu inkubator bisa masuk 4 bayi. Tapi syaratnya ada. Syaratnya dia kondisinya sama, keluhannya sama. Tidak campurkan antara yang infeksi dan non-infeksi. Karena di darurat. Dan bisa ditambah dengan PFK, kartu rumah care. Itu, ya. Kenapa? Karena kalau perang itu listrik aja mati, nggak ada listrik. Kalaupun ada itu darurat. Dan itu yang perlu kita pertahankan. Dan jangan lupa umpun-umpun, perhatikan umpun-umpun. Ya, umpun besar yang ini. Ya, sengaja dibuat Meconium pup yang harus hitam hijau-hijauan. umpun-umpun, cembung atau datar. Hitam hijau-hijauan. Kalau dia cembung, ini ada peningkatan tekanan intrakranial. Ya. Kalau dia datar lagi normal, kalau dia cembung lagi dia kurang cairan. Pada bayi indikatornya adalah mulut dan bibir. Itu pada bayi perawatan bayi dalam ganjen tas sepatu inkubator dan banget perawatan bayi dengan fototerapi. Kebanyakan pernah terbayang, bisa terbayang kan? Belum. Ketika kalian masuk nanti khusus bayi adalah ruangan perinatologi kalau di RSPCA. Itu bayinya kecil-kecil, nggak akan ketemu sebesar ini. Oh ya, gue pengen Bayinya hanya setengah pasien bayi. ini. Kalau yang cembung ada nggak cembung? Kecil. Kecil cuma sama tangan kalian. Kecil. Kecil. Ya. Bayinya kecil, tangisannya kecil, tangannya kecil, alatnya kecil, mau megang pun takut. Apalagi ya, mau megang halusnya jelek. Saya bukan apa ya, menakuti enggak, tapi banyak kasus mahasiswa yang motorik halusnya jelek itu megang bayi begini. Jadi motorik halusnya megang bayi banyak kan menggunakan motorik halus dengan perasaan. Kalau emang dia kecil
kecil. Pegangannya aja rasanya itu patah. setengah dari itu. Itu yang makanya kita tes berbagai pemeriksaan pada bayi yang jatuh tersenggol tinggi kemarin. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sampai berapa lama di dalam inkubator? Tergantung kondisi. Kalau dia ada masalah asfiksia, ya kemarin asfiksia. Ada apa lagi kemarin kasusnya ada asfiksia, kemarin apa lagi? Kemarin kasusnya masuk konsentrasi. Asfiksia, kemudian lupa. Oke, kita pakai asfiksia saja, DRTS ya. Ada prematur, ada BPR. Kalau dia masalah asfiksia atau pernapasan, dia boleh keluar setelah 3 hari kondisi stabil. Pernapasannya dalam batas normal, naik di dalam batas normal, tidak ada retraksi. Dia bisa melewati weaning. Weaning artinya tes pelepasan oksigen. Jadi oksigen yang dipasang tadi akan kita taruh di sini. Kemudian kita observasi ada retraksi enggak? Tidak ada retraksi, kita keluarkan oksigen, dia masih nafas enggak? Kalau dia bisa bertahan selama 3 hari berarti dia sudah boleh keluar inkubator. Kalau weaning dia gagal maka dia harus bertahan lagi di dalam inkubator. Ya. Kalau sudah ganti bisa ini dia tuh lebih mahal. bebas pernapasan, 3 hari Kemarin total ada maka tuh bisa yang itu lakukan siapa PMK. satu lagi beneran ini Sudah tanggung. sampai aku. Tapi nggak tahu berapa. Ya, oke itu. Kemudian Nah, gue mau penutup yang bayi. pertama ini dulu. Nanti akan ketemu dengan penutup bayi. Itu kain warna-warni ya, ada warna merah, ada gambar dan semuanya. Itu untuk menutup supaya si bayi seolah-olah berada di dalam rahim. Rahim itu kan tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Jadi kalau malam ibu tidur maka rahimnya akan gelap, suasana akan malam, makanya akan ditutup. Ketika ibunya bangun kena matahari, maka cahaya matahari dan mama akan masuk ke dalam rahim. Hubungannya HP lagi lama-lama kesel. Maka si bayi pun akan dibuka. Sekarang jiwa kan Kalau kita buka pada pagi atau siang hari supaya dia bisa beradaptasi bahwa ini pagi atau siang, maka dia membangun. Kalau tetap kita tutup nanti anaknya nggak bisa orientasi di pagi atau siang dia nggak tahu. Bingung nanti dia udah pagi dibangunnya nggak mau bangun. Jadi pagi kita harus bangunin kita buka tuh. Supaya dia tahu Kata gue kok gini, ini apa ya? Pagi teh ngeliatnya. Ini apa ya? Kata gue pas begini, anjing. Oke, tutupnya kita buka, malam akan kita tutup. Tapi ketika menghadap ke arah perut harus dibuka supaya kelihatan kondisi si bayi, pernapasannya terutama. Dari berarti itu Ya, udah, ya kan? Itu peralatan bayi dalam inkubator. jadi tuh salah Jangan lupa setiap masuk tangan harus cuci tangan, keluar lagi ini cuci lagi. Jadi kulitnya memang akan menipis. boleh duit kan. Yang tidak biasa biasanya akan terasa perih di minggu pertama, tapi setelah itu akan beradaptasi. Sampai lagi perawatan bayi inkubatan dan fototerapi selesai. Ditanyakan ya. Nanti siap ya untuk protokol. Soal apa yang perih? Ini di bawahnya ada alat untuk pakaian bayi atau pampers dan peralatan bayi lainnya. Ada tisu, ada mungkin ada dot barangkali dan sebagainya.